Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan ini sebagaimana tadi disampaikan. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, saya hanya memberikan gambaran secara umum. Gambaran secara umum berkaitan dengan khususnya regulasi. Oleh karena itu mungkin sedikit saya akan memberikan paparan sebagaimana judul di sini bahwa pada agenda pertemuan hari ini itu berkaitan dengan impact penggunaan penerapan perangkat TV digital dan set-top box dalam menghadapi pelaksanaan ASO. Baik, boleh lanjut. Ya. Baik, terima kasih. Nah, mungkin ini saya akan menyampaikan mengenai dasar hukumnya. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan telah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Kemudian kita juga tahu bahwa Undang-Undang 32 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan pasal-pasalnya dengan Undang-Undang 11. Di sisi lain kita tahu juga bahwa ada penggunaan frekuensi radio. Nah, ini tertuang di dalam Undang-Undang 36. Jadi ketiga undang-undang inilah yang berperan dalam nanti melakukan migrasi digital tadi. Nah, dari undang-undang tersebut kita memiliki peraturan pemerintah turunannya yang memberikan lebih jauh mengenai detail aturannya. Begitupun di dalam konteks permennya. Nah, khusus untuk penggunaan perangkat ini ada tertuang di dalam Permen Kominfo nomor 4 ya sebetulnya, nomor 4. Nanti bisa dilihat bukan nomor 3 ini nomor 4, mohon maaf. Oke, lanjut. Nah, ini saya hanya memberikan contoh aja legasinya bahwa di internasional ini kita sebetulnya ASO ini bukan hal yang baru ya. Ini sudah berjalan konteks informasinya sejak tahun 2006. Kemudian 2007 diterapkan dan ini saya mengambil salah satu region di Eropa ya, bahwa mereka sejak 2012 itu sudah banyak yang berpindah. Jadi pada tahun 2012 itu dari 27 negara Eropa sudah melakukan ASO. Kemudian berjalan tahun 2015 dengan diterbitkannya letter dari ITU yang menginformasikan bahwa jika nanti terjadi interferensi sinyal analog dengan sinyal digital, maka sinyal digitalnya harus diturunkan atau di drop. Nah, semua negara Eropa semua sudah beralih, termasuk Amerika pada postingan di salah satu medianya tahun 2015 sudah mengucapkan selamat. Begitupun di Amerika sendiri sudah beralih, termasuk di sini beberapa negara Asia ya. Oke, lanjut kemudian ketentuan di regional ASEAN-nya, kita tahu bahwa dengan mengadopsi tadi Final Act yang diterbitkan oleh ITU di tahun 2020, nah, seharusnya itu sebagai milestone dari ASEAN. Jadi kita sebetulnya termasuk negara yang tertinggal ya dalam hal penerapan ASO ini. Jadi pada tahun 2020 itu sebetulnya milestone-nya. Nah, kita terjadi permasalahan di negara kita sehingga terbit Undang-Undang CK tadi, di mana dalam Undang-Undang CK Indonesia menargetkan ASO-nya di tahun 2022, paling lambat tanggal 2 November ya. Nah, adapun yang lambat lainnya adalah negara Filipina tahun 2023. Ini lebih lambat daripada Indonesia. Cuman disayangkan Indonesia itu sebetulnya kalau dibanding Vietnam ya, itu harusnya lebih paham ya. Vietnam udah lebih dulu melakukan ASO. Oke, lanjut. Nah, mungkin saya untuk menjelaskan sebetulnya analog switch off itu terjadi di jenis jasa TV penyiaran yang mana. Karena kita tahu kan bahwa di jasa penyiaran televisi itu ada yang disalurkan lewat satelit atau dikenal dengan TV satelit, ada yang disalurkan lewat kabel atau TV kabel. Kemudian di halaman berikutnya coba tolong. Kemudian ada yang disalurkan lewat terestrial. Nah, sebetulnya penerapan ASO ini terjadi pada jenis jasa penyiaran terestrial yang sifatnya fixed rooftop ya, atau penerimaan tetap tidak berbayar, artinya gratis. Dengan demikian bahwa nanti walaupun ini berpindah ke digital,
Tidak seperti sebagian yang dipandang umum itu bahwa itu berbayar. Tidak, ini tidak berbayar, ini gratis. Nah pada saat ini Indonesia masih dalam konteksnya simulkas menuju ASO sesuai tahapan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dan aturan turunannya, bahwa ASO tahap pertama nanti dilaksanakan bulan April. Nah kita masih simulkas, pengertiannya bahwa sinyal analog dan sinyal digital dua-duanya berjalan dalam konteks simulkas ini. Nah, dengan demikian saat ini sih masih bisa menerima digital dan juga analognya ya. Kemudian nanti setelah dilakukan analog switch off, maka yang simulkas ini analognya akan dihentikan. Atau dengan kata lain itu DSO ya, digital switch over. Jangan sampai pemahamannya dengan analog mati ini tidak ada siaran, tidak demikian. Makanya istilah lainnya itu selain analog switch off itu digital switch over. Jadi ditangani atau dialihkan ke digital. Nanti yang ada sinyal digital yang bisa menangkap siaran TV dimaksud. Oke, lanjut. Nah ini saya hanya menjelaskan dalam hal konteks penerimaan sinyal digital ya. Sebetulnya dalam ASO ini yang menjadi concern-nya adalah bagaimana sinyal analog existing itu bisa di-cover oleh sinyal digital. Nah ketika itu dialihkan, maka user atau audience masih bisa melihat siaran-siaran yang disalurkan lewat analog. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penerimaan sinyal ini, diantaranya dari sisi pemancar, sebagaimana kita lihat itu di area yang berwarna biru langit ya, biru dongker. Itu ada sebelah kanan itu adalah ada bukit ya, warna hijau. Kemudian yang sebelah kirinya itu ada cakupan sinyal yang bisa diterima oleh istilahnya keluarga atau household yang bisa melihat tayangan dimaksud, diberi lingkaran bulat. Nah, yang tidak bisa terima diberi diberi tanda cross atau kali, sinyal tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena memang yang pertama itu di luar jangkauan ASO tadi. Artinya di situ sebenarnya tidak ada sinyal analog. Maka ketika dilakukan digitalisasi itu tidak menjadi satu kewajiban untuk bisa di-cover. Karena sebetulnya digital ini hanya mengalihkan konteks siarannya. Sementara coverage-nya itu harus kurang lebihnya mengcover sinyal existing. Andaikan itu menjadi tambahan, itu adalah bonus dari ASO. Nah tetapi yang di samping bukit tadi, sebagaimana kita lihat, itu tidak akan nangkep. Kenapa? Karena terhalang oleh bukit. Nah saya tadi sekilas ada yang mempertanyakan berkaitan dengan kalau di atap rumahnya itu diberi satu baja ringan ya, apakah akan berpengaruh pada penerimaan? Oh tentu berpengaruh, karena kita tahu bahwa di dalam konteks perambatan gelombang elektromagnetik itu ada namanya konstanta dielektrik. Nah, sebagai contoh, bukit itu kan sebagai penghalang. Nah jadi kalau besar sekali, jadi ini akan teredam si sinyalnya sehingga tidak bisa tersampaikan ke sisi selanjutnya. Begitupun baja, ketebalannya berpengaruh. Dan sebaiknya untuk konteks digital ini yang baik itu menggunakan yang antena existing. Antena existing dalam pengertian dia di udara gitu, jangan di dalam rumah karena memang settingannya itu untuk fixed rooftop. Jadi untuk di atas yang kalau bisa itu line of sight kalau bisa ya. Tapi itu seharusnya dengan konteks yang antena UHF yang existing itu karena memang di frekuensi UHF itu sudah istilahnya sudah sama dengan karakter antenanya ya, bisa menerima sinyal digital itu. Dan jangan salah juga bahwa sinyal digital ini pengertiannya 0101, sebetulnya dia juga menggunakan modulasinya AM juga dalam konteks QAM ya, Quadrature Amplitude Modulation, QAM. Makanya di dalam konteks yang ini settingannya di 64 QAM untuk sementara ya existing. Dengan melakukan parameter lainnya, dia mendapatkan nilai bitrate-nya 33 Mbps. Jadi jangan dikira bahwa ini tidak ada sinyal continuousnya atau dalam konteks yang di konteks analog itu menggunakan AM FM ya untuk gimbing gambar dan suaranya. Ini juga sama menggunakan amplitude modulation juga. Cuman bedanya dikodekan dengan dikenal yang sebenarnya disebut dengan CDMA tadi. Jadi ini jangan sampai salah gitu ya.
Nah, maka untuk mudahnya memang kelihatannya dengan pemberian kode ini maka seolah-olah 0101 gitu, seolah-olah ya. Padahal kalau dalam statistik transmisinya sih sama, menggunakan modulasinya itu amplitude modulation dengan membedakan besaran amplitudenya dan fasenya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin gambaran ya berkaitan dengan keunggulan TV digital. Yang pertama adalah tentunya lebih bersih dengan adanya tayangan dengan kualitas HD ya, selain SD. SD itu kan apple to apple atau similar to konteks analog existing ya penerimaannya. Tapi yang HD itu lebih bersih lagi. Kemudian suaranya itu lebih jernih, bahkan lebih banyak mode suara yang disajikan selain stereo dan mono, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, yaitu dengan konteksnya surround misalnya. Dan itu tergantung dari nanti penyelenggara MUX-nya yang memberikan fitur-fitur terhadap suara ini. Kemudian juga siarannya lebih banyak. Artinya untuk frekuensi yang sama dengan lebar kanalnya 8 MHz yang hanya asalnya satu program siaran, dengan konteks ini itu bisa lebih dari satu tergantung dari besaran bitrate settingan MUX-nya. Nah, kita tahu untuk SD itu kan 2 Mbps ya untuk bitrate-nya. Nah, jadi kalau di SATI 33, kalau dipakai SD semua itu sekitar 16. Kalau 2 Mbps. Kalau 2,5, 13. Itu tergantung dari nanti settingan SD dimaksud atau HD-nya. HD tentu lebih sedikit lagi karena kan kalau digunakan 6 Mbps pasti penggunaan bitrate-nya akan lebih banyak. Kemudian tidak terjadi gambar yang berbayang. Nah, kalau di analog kan ada, kalau di ini konteksnya digital ini tidak ada gambar berbayang ini. Karena kalau di konteks digital itu diterima, itu mesti keluar dengan kualitas yang bagus, tidak diterima, itu blank, hilang. Kemudian tidak terjadi bintik-bintik seperti semut, itu tidak akan terjadi di konteks digital ini. Kemudian dapat melakukan perekaman juga, yang di dalam analog kan tidak ada. Tapi dalam konteks digital ini ada untuk bisa merekam, atau bisa dikenal juga disebut dengan time shift ya. Time shift itu kita nanti kalau misalnya kita ada kegiatan lain, sementara itu acara favorit kita, ya pada jam segitu kita lakukan aja perekamannya. Kemudian dapat memblokir program siaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, itu ada parental control nanti. Bisa dijelaskan nanti pas paparan berkaitan dengan penggunaan set-top box dimaksud. Kemudian adanya siaran audio ya, ini maksudnya layanan lainnya. Jadi selain TV program, ada juga bisa radio over TV channel. Jadi radio-radio existing bisa disalurkan juga ke sini gitu loh. Kemudian ada siaran data casting. Data casting inilah yang nanti sebagai tambahan khususnya untuk kebencanaan ya. Itu bisa digunakan dalam konteks data castingnya ini. Kemudian adanya penjadwalan program, kita bisa melihat EPG-nya sesuai dengan yang kita sukai dalam program tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini saya hanya memberikan informasi saja bahwa layanan digital itu dibagi menjadi 225 wilayah layanan di seluruh Indonesia. Nah, adapun yang sinyal analog yang existing itu di cover sebanyak dalam konteks digitalnya hanya 112 wilayah digital. Artinya sisanya itu sebenarnya blank spot. Blank spot dalam pengertian tadi yang saya sampaikan bahwa rumah yang pakai cross tadi itu merupakan di luar istilahnya program ASO ini. Jadi itu sebenarnya wilayah yang blank spot, tapi ketika dia nangkep yaitu bonus dari ASO dimaksud gitu loh. Jadi jangan sampai salah bahwa ini bukan untuk tulisan wilayah ya. Jadi ini untuk menggantikan yang analog ke konteks digital. Oke, lanjut. Kemudian ini untuk memperlihatkan jika kita ingin melihat di mana penyelenggara MUX-nya. Nah, penyelenggara MUX inilah yang nanti menjadi salah satu penyelenggara yang inti dalam hal menyalurkan program siaran tadi. Ini karena ini berbeda dengan konteks yang analog. Kalau analog itu penyelenggara transmisinya ya penyelenggara program siaran. Kalau ini enggak, program siaran terpisah dengan penyelenggara transmisi. Nah, inilah bisa dilihat di sini andai kata pengen tahu titik koordinatnya di mana, nah silakan bisa dilihat di situs siaran TV digital, siaran digital ya, yang di Kominfo sampaikan. Oke, lanjut. Kemudian untuk melihat supaya kita tahu bahwa di dalam konteks
penyelenggaraan ini harus adanya end-to-end services dalam pengertian bahwa dari mulai kalau saya lihat dari konteks handbooknya ya, dalam konteks sistem digital ini yang kita ambil adopsi dari negara Eropa yaitu di PBT itu, di mana terjadi end-to-end services dari program siaran digital masuk ke sistem transmisi penyelenggara MOOC, kemudian ditangkap dengan receivernya atau tuner TV digitalnya. Nah dalam hal ini kalau tidak oleh set-top box, maka untuk yang TV yang masih analog ya, maka dilengkapi dengan set-top box atau dengan TV digital, TV set stasioner sendiri dengan konteks digital ini. Nah yang mana itu TV ataupun set-top box-nya bisa dilihat di sini di sertifikasi perangkat melalui situs ini atau melalui situs lainnya, silahkan yang diterbitkan oleh di CNSDPPI ya. Bisa ke halaman selanjutnya. Next. Nah ini yang situs yang lainnya yang lebih lengkap berkaitan dengan semua perangkat baik telekomunikasi ataupun untuk penyiaran yang sudah disertifikasi. Jadi itu yang harus dinotifikasi ya oleh kita. Jangan membeli set-top box yang belum disertifikasi. Artinya tidak dijamin dia bisa menerima dengan baik untuk siaran sinyal digital tadi. Oke lanjut. Ini juga sama. Jadi ada set box-nya, ini ada TV-nya, TV setnya dengan merek-merek yang dapat kita lihat di situs dimaksud. Oke lanjut. Nah, adapun berkaitan dengan Sulawesi Barat dimaksud bahwa dibagi menjadi 4 wilayah layanan digital. Nah, dalam hal ini penerapan ASO-nya itu di wilayah layanan 1. Karena memang pada saat ini kondisi STK-nya ada di wilayah layanan 1. Oke, lebih lanjut. Nah, ini tertuang di dalam Permen nomor 11 sebagaimana ini merupakan revisi dari Permen 6 yang merubah mengenai konteks tahapan ASO dimaksud. Nah, ini Sulawesi Barat 1 di Kabupaten Mamuju semuanya terkumpul. Nah, bisa lebih lanjut kita lihat program siaran yang ada di Mamuju. Nah, ini kita lihat bahwa di Sulawesi Barat ini ada kurang lebihnya 9 program siaran yang nanti pada tahap 1 ini akan beralih ke konteksnya digital. Dengan demikian, kalau yang masih menggunakan analog tentunya harus dilengkapi dengan set-top box untuk TV-nya atau ini bisa langsung ditangkap dengan TV set digital yang sudah distandarisasi atau disertifikasi tadi dengan konteks standar teknologinya di VBT2. Nah, kita harus bisa membedakan ya antara yang analog yaitu PAL yang sudah nanti dihentikan dan yang di VBT-nya. Itu sama-sama dari Eropa dua-duanya. Oke, lanjut. Ini hanya menunjukkan lokasi tadi di mana MOOC-nya, penyelam MOOC-nya. Nah, penyelam MOOC-nya dapat kita lihat ini titik koordinatnya. Andaikan tadi yang menggunakan antena ini ingin lebih bagus lagi, sebetulnya ya bisa aja untuk line of sight-nya itu langsung diarahkan ke MOOC dimaksud. Karena kalau saya lihat yang existing itu kan antena yang existing ya, antena yang existing itu dia merupakan antena arahan yang untuk memperkuat sinyalnya itu diberi elemen-elemen tambahan di belakangnya yang sebagai penguatan jika ada transmisi dari arah dimaksud. Oke, lanjut. Nah, saya kira itu yang secara umum yang saya sampaikan, sebagaimana tadi Pak Direktur sampaikan berkaitan dengan konteks BIMTEK ini. Karena memang nanti tujuannya adalah untuk mengetahui selain nanti fungsi kelembagaan lainnya dari KPID, juga ada yang dari Kominfo yang lebih menangani berkaitan dengan konteks perangkat set-top box dimaksudnya. Kalau saya hanya di konteks regulasinya saja, secara umum saya kira. Saya kira demikian, kami kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya.